salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Evi Selviana. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2, kategori 1, tahun 2023, LPTK Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2, kategori 1, dengan materi sistem pencernaan pada manusia, submateri organ-organ sistem pencernaan pada manusia di kelas 11 MIPA SMA Negeri 1 Banyuke Hulu. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bapa kepada Tuhan Yesus, memberikan jalan kepada Kudus. Bimbinglah kami dalam perjalanan kami, semoga Engkau selalu menyertai kami ini dan sepanjang masa kami. Bapa kepada Yesus. Beri hormat. Ya, baik. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Adapun subtopiknya itu mengenai zat makanan. Baik. Oke, baik anak-anak, nanti kalian amati ya video ini. Oke, sudah? Baik, dari video yang Ibu tampilkan tadi, kira-kira apa yang dijelaskan dalam video tersebut? Nah, oke, silakan Pranata. Proses makanan yang dicerna. Tepuk tangan untuk Pranata. Nikodemus, silakan. Bagian-bagian yang memproses pencernaan. Iya, tepuk tangan untuk Nikodemus. Bagian-bagian dari alat sistem pencernaan. Oke, baik anak-anak. Jadi materi kita untuk pagi hari ini mengenai yang sesuai dengan video yang Ibu tampilkan. Baik, dari video tersebut kira-kira kalau kita mempelajari materi ini, kalian mengetahui apa saja yang ada di video tersebut, apa manfaatnya untuk kita? Kalau kita sudah mengetahui dari sistem pencernaan manusia, apa manfaatnya untuk kita? Silakan. Ya, Yesa, silakan. Kita tahu apa itu organ-organ yang ada dalam proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, tepuk tangan untuk Yesa. Ya, silakan siapa lagi? Oke, baik anak-anak. Jadi setelah kita mengamati video yang ada tadi, ada pun manfaatnya nanti itu adalah agar kita mengetahui
organ-organ dari sistem pencernaan pada. Dengan mengetahui organ-organ yang ada, maka kita dapat menjaga, mensyukuri atas nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, ya baik anak-anak. Jadi apa materi kita hari ini? Ya silakan maju ya, tuliskan ke depan. Ya, tepuk tangan untuk Yesya. Ini sistem pencernaan pada manusia. Nah, ceria tuliskan di depan, silakan. Oke. Tepuk tangan untuk ceria. Oke, baik anak-anak. Jadi materi kita pada pagi hari ini topiknya adalah pencernaan pada manusia. Subtopiknya adalah alat pencernaan makanan pada manusia atau organ-organ saluran pencernaan manusia. Baik anak-anak. Jadi adapun nanti tujuan yang akan kalian capai pada kegiatan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat mengidentifikasi organ-organ apa saja yang ada pada sistem pencernaan pada manusia. Kemudian fungsi dari organ-organ pada sistem pencernaan manusia. Kemudian selanjutnya kalian dapat membuat model dari sistem pencernaan pada manusia dan mempresentasikan. Jadi materi ini adalah sistem pencernaan pada manusia, alat pencernaan makanan pada manusia. Jadi pada sistem pencernaan pada manusia itu ada beberapa organ yang terkait. Nah, sesuai dengan video yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Baik, sekarang silakan kalian perhatikan video yang akan Ibu tampilkan di depan ini. Kalian amati, kemudian nanti kalian identifikasi. Mengenal pencernaan kita. Hai teman-teman, aku sedang memakan buah stroberi yang segar ini. Teman-teman, menurut kalian, apa yang akan terjadi pada stroberi ini ketika aku makan? Apakah menghilang atau hancur? Bagaimana kalau kita cari tahu? Ayo! Semua makanan yang kita makan akan pergi menuju sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Saat stroberi ini masuk ke dalam mulut, mereka akan punya olah gigi dan bercampur dengan air liur agar mudah untuk ditelan. Selanjutnya, makanan akan meluncur turun melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Kerongkongan adalah sebuah saluran panjang seperti sedotan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Akhirnya, sampailah stroberi tadi di lambung. Di sana, stroberi akan dihancurkan oleh gerakan bunyi lambung dan juga cairan lambung. Tahukah kalian, cairan lambung bersifat sangat asam, saking asamnya, setiap benda yang masuk ke dalam lambung akan mulai hancur. Selanjutnya, makanan akan menuju usus halus. Di usus ini, nutrisi makanan seperti vitamin akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nutrisi inilah yang membuat kita sehat dan berenergi. Makanan yang telah hilang nutrisinya ini disebut dengan ampas makanan. Ampas makanan kemudian akan masuk menuju usus besar. Di usus besar, air yang dimiliki ampas akan diserap sehingga menjadi lebih padat. Ampas-ampas ini kemudian masuk ke dalam rektum. Rektum adalah ujung dari usus besar. Mereka berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara sebelum ampas dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ampas yang keluar melalui anus inilah yang kita sebut dengan kotoran atau pup. Disinilah sebenarnya makanan kita berakhir. Mari kita lihat lagi. Jadi, makanan yang kita makan akan masuk pertama kali ke dalam mulut, yang selanjutnya melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Dari lambung, makanan akan menuju usus halus
kursus besar dan berhenti sementara di rektum sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh kita melalui anus. Nah, itulah teman-teman yang terjadi pada makanan yang kita makan. Senang sekali belajar tentang pencernaan manusia bersama kalian. Sampai jumpa lagi. Oke, baik anak-anak. Kalian sudah mengidentifikasi dari video yang Ibu tampilkan tadi apa yang dijelaskan dalam video tadi. Strawberry yang dimakan lalu dicerna oleh sistem pencernaan pada manusia. Oke, baik. Oke, tepuk tangan untuk Lesa dan Tommy. Silakan yang lainnya. Oke, ini Proses pencernaan makanan melalui mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus basal, dan anus. oke, baik. Tepuk tangan untuk Ibu Basim. Silakan dituliskan apa saja tadi permasalahan yang ada dalam video itu. Silakan Nikodemus di depan tuliskan. Tangan untuk Nikodemus. Oke, selanjutnya selain ini yang disampaikan dalam video tadi apa lagi? Yang kedua? Ya, silakan maju ke depan ya, tuliskan. Sudah? Oke, tepuk tangan dulu ya. Oke, baik. Apa yang terjadi pada buah strawberry setelah dimakan? Baik, silakan. Ada yang berpendapat lagi yang lainnya? Silakan. Oke, tepuk tangan untuk Tati. Ya, baik. Jadi ada beberapa organ yang terjadi yang terlibat dalam proses pencernaan makanan di video tadi. Baik, ini adalah permasalahan yang akan kalian angkat untuk kalian pecahkan dengan cara diskusi kelompok. Sekarang Ibu akan membagikan kelompok. Oke, baik anak-anak. Sekarang silakan kalian bentuk kelompok sesuai dengan yang sudah Ibu bentuk ini. Ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Silakan membagikan ke KBD. Oke, baik. Kalian identifikasi masalah yang sudah disampaikan tadi. Dibuka lembaran kedua itu. Oke. Jangan lupa menuliskan kelompok dan namanya. Kemudian kalian identifikasi sesuai dengan permasalahan yang tadi. Baca di situ ada langkah-langkahnya. Apa saja yang perlu kalian tuliskan.
Model pencernaan ini akan sangat membantu kita untuk berkembang. Oke, kalau sudah, silakan dikumpulkan model sistem pencernaan manusianya. Kalau sudah ada yang selesai. Silakan. Kalian kesempatan untuk presentasi per kelompok. Kita mulai dengan kelompok 1 ya. Silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Mulut berfungsi mengunyah, menelan, dan mencerna makanan dari minuman sebelum menuju makanan dan minuman sebelum menuju ke lambung. Yang kedua itu ada kerongkongan. Fungsinya yaitu untuk membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Dan yang ketiga itu ada lambung. Fungsinya untuk mengolah makanan. Dan yang keempat, ada usus halus berfungsi menyerap nutrisi dari makanan dan minuman, serta menjalankan beberapa proses pencernaan lainnya. Yang kelima itu ada usus besar berfungsi menyerap vitamin dan cairan yang terdapat di dalam thymus sebelum membentuk feses. Dan yang terakhir itu ada anus yang berfungsi menjadi jalan keluar feses dari tubuh. Baiklah, dapat kami simpulkan bahwa jadi serangkaian organ dan proses yang bekerja bersama untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh melalui proses dari mulut menuju kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan pengeluaran zat sisa makanan. Kalau tidak ada, sekian dari kami. Terima kasih. Mulut berfungsi untuk mengunyah, menelan, dan mencerna makanan dan minuman sebelum menuju lambung. Yang kedua, kerongkongan berfungsi untuk membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Yang ketiga, lambung berfungsi untuk mengolah makanan. Yang keempat, usus halus berfungsi untuk menyerap nutrisi dari makanan dan minuman serta menjalankan berbagai proses pencernaan lainnya. Yang kelima, usus besar menyerap vitamin dan cairan yang terdapat di dalam thymus sebelum membentuk feses. Yang keenam, anus sebagai jalan keluar fase atau tinja. Baiklah, kesimpulan dari kami adalah Baik. Perwakilan dari kelompoknya, kalau ada yang mau dipertanyakan, ada yang belum jelas, silakan ditanyakan dengan kelompok temannya yang presentasi. Silakan. Ini dia diproses dengan secara mekanisme dengan gigi, air liur, dan lidah sebelum masuk ke lambung, ke kerongkongan. Baik, mungkin ada lagi. Silakan. Perkenalkan, nama saya Alimus. Selulosa bersama dengan lendir atau menuju ke usus besar menjadi feses. Pertanyaan saya, penyebab makanan yang tidak dapat dicerna itu menjadi bau. Iya. Besar ada Baiklah, kesimpulan dari kelompok kami adalah sistem pencernaan pada manusia bekerja dengan cara mekanis dan kimiawi yang melibatkan enzim-enzim pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia. Bisa kalian lihat pada gambar di samping ada 6 organ pencernaan pada manusia, yaitu mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Penjelasan proses pencernaan pada manusia
menarik beberapa orang diperlukan, yaitu beberapa organ diperlukan, yaitu gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan hingga halus, lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan. Kerongkongan. Dari mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan. Setelah ke kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Di lambung, makanan dicerna secara kimiawi yang Saluran pencernaan makanan merupakan saluran yang menerima makanan dari luar dan dipersiapkan untuk diserap oleh tubuh dengan jalan proses pencernaan, pengunyahan, penelangan, dan pencampuran dengan enzim cair yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Perkenalkan, nama saya adalah Suciati. Saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya, saat makanan berada di lambung, apa yang menyebabkan makanan hancur? Karena ada zat asam yang berada di dalam lambung menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Proses pencernaan dimulai di mulut, di mana makanan dikunyah dan dicampur dengan enzim amilase dan air liur. Makanan kemudian bergerak melalui kerongkongan menuju lambung, di mana asam lambung dan enzim pencernaan seperti pektin membentuk mencerna makanan. Setelah meninggalkan lambung, makanan masuk ke usus halus, di mana enzim pencernaan dari pankreas dan dinding usus halus memecah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi molekul yang lebih kecil. Nutrisi yang dihasilkan diserap melalui dinding usus halus ke dalam aliran darah dan limfatik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Sekarang kalian berikan evaluasi per kelompok kepada temannya yang sedang mempresentasikan. Jadi saya akan mengevaluasi dari kelompok 4 tadi. Ya, kelompok 4 tadi bagus dalam tampil, tapi dalam penjelasan tadi ada komponen yang tidak ada sebutkan, seperti yang kayak apa-apa yang terdapat dalam lambung, dalam usus halus besar. Mereka yang menyimpulkan dari mulut tadi hingga langsung ke anus. Ini gitu dari kelompok kami. Baik anak-anak, kalian sudah melakukan presentasi, kemudian melakukan evaluasi. Jadi yang terpenting itu adalah kuasai materi, kemudian pelajari bagian-bagian model sistem pencernaan yang kalian jelaskan. Ya, baik anak-anak, kalian sudah melakukan diskusi hari ini, sudah mempresentasikannya. Sekarang kita buat kesimpulan, sekaligus kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Silakan. Bisa? Baiklah, kesimpulan dari presentasi ini yang kita lakukan yaitu kita banyak mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Ya, mungkin itu dapat memberikan wawasan yang bagus buat kita. Baik, tangan tulisan. Silakan kelompok lain. Ya, perkenalkan saya Nikodemus. Saya dari kelompok 4 ingin menyampaikan kesimpulan dari materi ini, yaitu kesimpulannya setiap makanan yang kita makan itu akan dicerna dan akan disaring sehingga bagian yang tidak berfungsi dan tidak dapat dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Sekian dari kami. Ya, tangan tulisan. Baik, pada sistem pencernaan manusia itu terjadi dua proses. Pertama, proses secara mekanik dan proses secara kimiawi. Baik anak-anak, jadi demikian materi kita. Setelah itu ibu akan memberikan reward kepada kelompok yang sudah bekerja dengan baik. Jadi sekali lagi semua kelompok itu sudah menjalankan tugasnya dengan baik, mulai dari berdiskusi, membuat model, kemudian kalian mempresentasikannya. Itu sudah kalian lakukan. Ya, hanya saja ada beberapa
seminar hari ini. Oke, baik. Perkenalkan, saya Tiana Lela dari kelompok 1 pada evaluasi. Pada hari ini saya bakal senang dan bersemangat dalam kegiatan mendiskusikan. Oke, terima kasih. Bagaimana rasanya hari ini? Perkenalkan, nama saya Tommy Ali. Saya sangat senang sekali bisa belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Dan saya sangat semangat bisa melakukan dengan teman-teman semua yang ada di sini. Mungkin hanya itu saja. Jadi, materi selanjutnya itu minggu depan kalian pelajari tentang kelainan dan gangguan pada sistem pencernaan manusia. Ya, jadi kalau dipersiapkan materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini boleh dibaca-baca di rumah. Tetap giat belajar di rumah. Belajar, ingat adalah kunci dan keberhasilan itu adalah usaha. Usaha itu berupa belajar. Jadi raihlah cita kalian setinggi mungkin dengan giat belajar. Baik anak-anak, sebelum Ibu akhiri, terima kasih atas perhatiannya kali ini. Ibu mohon maaf kalau ada salah kata dan perilaku Ibu yang kurang. Jadi kita tutup dengan doa. Silakan. Sebelum kita pulang adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai menurut Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak Putra dan Anak Roh Kudus. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu kepada kami semua. Dan berkatilah pada guru-guru kami yang telah mengajar kami. Semoga selalu diberikan kesehatan. Hanya dari Nama-Mu demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Terima